Kamis Juli 2 Juli 2026 pukul 6.55 WIB. Kembali bersama saya. Jangan lupa di YouTube Siahan 07. Salam literasi, salam olahraga. Kita bicara 3 topik tentang kearifan lokal, geopolitik, dan warna-warni alur maju mundur. Khusus warga Umbas 2 meminta hujan lokal. My lifestyle is freestyle. Jadi bagaimana agar kita mengekspresikan diri kita, membebaskan jiwa kita. Misalnya kadang saya menari ala gerakan tarian taekwondo, baik itu gerakan ala jurus-jurus karate maupun kickboxing atau silat dari Tiongkok, Shaolin. My name is Salim Toba. Jadi semua itu untuk mengekspresikan diri kita untuk memuji yang Maha Kuasa. Bagaimana caranya agar kita bisa bermeditasi atau bersemayam dalam tenggorokan Allah, bermain selancar di atas lidah Allah, lidah-lidah api atau roh-roh yang menyala. Jadi biasanya saya itu jogging di pagi hari dari Balige, dari Inalang Citi, kampung saya ke Balige, itu jarak 3 km, pulang pergi saja itu sudah 6 km, dan lagi berputar-putar. Jadi kadang saya berjalan kaki, berekspresi, menari-nari di keramaian, di gerbang pintu kota, berorasi, melakukan teatrikal. Semuanya itu untuk mengekspresikan diri kita, untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi seperti itulah my lifestyle saya, mengekspresikan dua itu dalam wujud tangan kita, indera kita, di pagi hari melihat kemuliaan Tuhan, memanjat pohon seperti si Zakheus, mendengarkan kicauan burung, melihat pemandangan alam di pagi hari. Jadi untuk merasakan apa yang terjadi dalam petani, misalnya berjalan-jalan di pematangan sawah, ya setidaknya keringat dia sama spirit kita, spirit di balik olahraga yang kita lakukan, semuanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Bisa dibilang Tuhan adalah kemabukanku, kemabukanku adalah Tuhan. Jadi kalau kesannya dilihat orang kasat mata, kita seolah setiap saat mabuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Ya seperti itulah gambarannya mengenai kearifan lokal. Ya tidak salah itu bahasa Melayu di Medan misalnya, di Yayasan AKBP bahasa Jerman, di kurikulum Indonesia bahasa Belanda dan Jepang. Seperti itu saya rasa agar kita tidak lupa dalam sejarah perjuangan bangsa kita. Ya di Vietnam itu bahasa kedua, bahasa ibu mereka. Setelah bahasa ibu mereka itu bahasa Indonesia. Melihat program strategis nasional mereka ke depan di Asia Tenggara. Jadi ya bahasa Arab juga, karena mayoritas kita di Indonesia penduduknya Muslim. Ya, saya rasa tidak salah itu menjadi bahasa kedua setelah bahasa Indonesia, baru bahasa ketiganya bahasa Inggris. Soalnya bahasa Arab itu kan bukan hanya milik Muslim aja, Kristen yang di daerah Arab saya seperti Irak dan lain-lain, ya untuk memuji Tuhan mereka juga memakai bahasa Arab. Dan nanti misalnya ada orang yang baru belajar bahasa Arab karena dilihat warga negara atau masyarakat di luar Muslim, dilihat ada resep-resep makanan bertuliskan tulisan Arab karena kertasnya misalnya dikoyak, jadi bisa jadi itu jadi salah paham, menyebabkan konflik horizontal. Ya seperti itulah gambarannya mengenai geopolitik dunia.
ilustrasinya seandainya Yesus Kristus, Siddhartha Gautama Buddha, dan Nabi Muhammad lahir di tempat yang sama, lahir di zaman yang sama, di waktu yang sama. Bagaimana sikap mereka, beliau-beliau yang sangat kita agung-agungkan, menjadi sopo guru kita, menjadi penuntun langkah kita, melihat kalau ada konflik di antara umatnya, atau melihat kondisi sekarang seperti kondisi geopolitik sekarang. Kalau saya mungkin sebagai sahabat mengenai konflik di Palestina, mungkin ya saya menyarankan itu yang sering bolak balik ke Mekah, nggak apa-apa itu, singgah sebentar ke Palestina. Yang yatim piatu itu untuk mengadopsi, atau pesantren-pesantren di Indonesia ini kan banyak. Ya, setiap pesantren mengadopsi anak yatim piatu yang di Palestina atau orang-orang tajir yang udah dibilang bisa termasuk kayak pegawai golongan menengah ke atas atau orang-orang kaya, orang tajir di Indonesia. Banyak itu pemilik koleksi. Jadi ini saya di sini berbicara geopolitik antara karunia versus pendiri-pendiri Menara Babel di era zaman now. Menurut Anda di mana sekarang Menara Babel tertinggi? Bukan, saya dengar di Arab sana sekarang banyak tokoh-tokoh ateis dari kaum perempuan, karena sudah kodrat mereka menjadi perempuan. Dan banyak juga sudah mulai banyak saya penduduk yang penganut ateis, tapi mereka takut menyatakan langsung ke publik karena mereka takut dipenggal. Sekilas info, ya di Cina katanya 4 juta pelaku korupsi telah ditangkap setelah era Jinping, dan kalau koruptor di atas 6,5 miliar itu dipancung atau dihukum mati, katanya dihukum berajam, dan kalau ketahuan mencuri tangannya dipotong, atau keturunannya generasi kedua sampai generasi ketiga itu katanya tidak bisa menikmati pendidikan. Tapi di sana nepotisme dan kolusi tetap berjalan juga, pasti tidak jauh beda dari kultur budaya kita, budaya timur juga secara keseluruhan, beda dengan budaya barat sana. Jadi bagaimana sistem hukum kita untuk menyikapi hal tersebut? Apa perlu kita adopsi seperti produk-produk sekelas FBI yang di Amerika Serikat sana? Ada hakim federal, ada hukum federal, ya, semacam kita kan ada BIN, CIA, jadi ada FBI. Bagaimana kita membuat sistem pengawasan yang berlapis-lapis? Itu saran ya sebagai warga pengawal publik kepada pemerintah. Jadi mengenai pendidikan tentang kurikulum dan silabus itu nanti saya fokus di bahasa saya dulu tentang ya spirit untuk mendatangkan hujan lokal, ya seperti itulah tadi, seperti awal pembicaraan saya. Jadi akan saya coba, dan mudah-mudahan efek dominonya sampai ke melintasi kabupaten kota lainnya, Sumut and bla bla bla. Tapi saat ini saya hanya fokus di Humba saja dulu. Jadi mengenai sekilas tentang Geopark nanti mungkin ya lagu-lagu saya ya, dieksplorasi yang berhubungan dengan Geopark Toba, lomba mencipta lagu-lagu tentang Geopark Toba, tentang lingkungan hidup, tentang ibu juga, lagu tentang guru yang berhubungan dengan nilai kemanusiaan. Soalnya ya untuk lifestyle Genji ke depannya. Jadi nanti akan saya coba juga di pertemuan-pertemuan berikutnya melakukan ya koreografi dari gerakan-gerakan olahraga seperti R&B dari sekarang lagi bola, lagi apa Piala Dunia, dari volley, dari apa, nanti kita coba
kita tidak kalah juga kayak Blackpink lah, mau Big Bang BTS. Kita coba nanti koreografinya, tapi dari inspirasinya dari olahraga maupun dari ya gerakan-gerakan dari binatang seperti balet itu ya, dari jenis unggas-unggasan itu, dari ayam, dari angsa, dari burung. Menurut saya nanti tarian burung, karena ini eh, berhubungan dengan panglima burung juga. Jadi ya seperti itulah dulu gambarannya. Jadi mengenai kurikulum nanti atau pertandingan berikutnya nanti kita lomba melukis alam, lomba puisi tentang alam, tentang lingkungan hidup, tentang geopark alam. Jadi seperti itulah nanti gambarannya. Jadi lagu-lagu saya dieksplor aja tentang geopark, tentang geopark Toba, tentang lagu-lagu perjuangan. Itu aja dulu nanti, entah versi jazz, entah versi apa. Itu My Dream Away itu versi disco juga bagus juga. Teng 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 teng, My Dream Away, I lost my woman, my heart is broken, just my fucking sorrow. Ya kayak gitu nanti dieksplorasi, entah versi etnik, perpaduan etnik nanti. Jadi pegelarannya entah 20 besar atau 10 besar nanti untuk mengisi acara. Jadi yang mengenai yang 2 miliar itu setiap kabupaten, setiap kabupaten itu di luar dari ya kebijakan pemerintahnya di kabupaten masing-masing. Mengenai pemekaran lain-lain ya masa pakai atribut juga, kita lepas saya atributnya harus dari anggaran ya, seperti itulah. Mengenai konsumsi mungkin untuk para peserta, para pelajar dengan melibatkan masyarakat, boleh itu dari anggaran. Kalau ada dinasnya, misalnya PBB, Pemuda Batak Bersatu, atau Pemuda Bangsa Batak, kan tinggal di sablonnya ditambahi Geopark Toba, pemekaran, ex-presidenan Tapanuli, entah apa itu namanya, itu mengenai nama, entah Provinsi Bangsa Batak, nanti entah Provinsi Danau Toba, itu mengenai nama. Belakangan saya yang penting intinya ya, karena dihumbas lebih dari di luar lagi sebagai lokasi daerahnya pahlawan kita, ya memang lebih strategis kalau bicara dari Tanjung Balai, dari Pantai Barat maupun dari Nias saja. Jadi dari mengenai sejarah juga harus kita luruskan itu, seperti Orde Lama itu diganti dengan Orde awal Revolusi Kemerdekaan, awal berdikari, atau Orde kalau Orde Baru itu diganti namanya Orde Rezim Militer atau Orde Diktator. Kadang demokrasi itu kadang lebih berbahaya dari sistem demokrasi. Jadi itu diganti aja mengenai pahlawan revolusi. Saya rasa dengan tidak mengurangi rasa hormat keluarga mereka, korban-korban itu, korban yang G13 PKI, karena kebelingeran G13 PKI. Jadi PKI-nya ditumbalkan, jadi katanya di belakangnya terlibat itu badan intelijensia untuk menjatuhkan Soekarno, karena khawatir Soekarno dekat dengan Rusia atau berafiliasi dengan komunis dan juga dengan gaya fundamentalisme Islam radikal. Jadi ya dilihat dari situasi geopolitik saat itu, diberikan kepada militer lah untuk agar mampu menjaga stabilitas dan termasuk kepentingan mereka melalui program strategis nasional. Jadi banyak juga sekarang program-program di bawah strategis nasional atas nama nasional. Ya karena dari turunan kapitalisme tersebut perlu kita evaluasi lagi. Jadi mengenai kebenaran sejarah, jadi mengenai Kementerian PMK itu lebih cocoknya digabungkan kemana, atau Kemenham atau Menteri Agama, karena sudah ada kementerian khusus yang menangani pemberangkatan haji itu, entah ke Balkam atau ke Mendagri, itu disatukan. PMK-nya perlu digabung ke pendidikan, atau ada khusus lagi tentang Kementerian Perpustakaan Nasional, itu tentang sejarah perjuangan bangsa. Untuk meluruskan sejarah sudah saatnya itu juga. Ya, Bu Megawati juga dengan segala hormat, dan Bu Puan Maharani kapasitas sebagai dewan,
sudah saatnya menyuarakan itu tentang ya Bung Karno. Jadi perlu juga agar kita lebih memahami mana anak ideologi dan mana anak biologis. Tapi kita saja peduli sama beliau, apalagi ya garis keturunannya langsung, karena ini berhubungan dengan sejarah perjuangan bangsa dengan mencuci nama baik ya para tokoh-tokoh. Jadi apakah mereka termasuk digabungkan dengan pahlawan revolusioner, termasuk pahlawan-pahlawan sebelum kemerdekaan seperti Raja Simaraja, Raja Cik Nyadin dan lain-lainnya, pahlawan-pahlawan revolusioner lainnya. Jadi perlu itu diluruskan. Jadi mana pahlawan nasional, malah pahlawan revolusioner atau orde awal kemerdekaan, orde awal revolusi, orde militerisme itu harus diluruskan juga. Jadi mengenai situasi sekarang, mengenai isu-isu inflasi, saya dengar kemarin ada kutipan artikel tentang Pak SBY, tapi detailnya kurang saya dengar. Ya mengenai pengalaman beliau mengenai inflasi kalau terjadi seperti itu, termasuk kutipan dari Bapak Yusuf Kalla, Ketua Palang Merah Indonesia sebagai negarawan sejati, tentang apa itu, tentang koperasi atau UMKM, atau tentang entah smelter gitu. Ya perlu juga itu di era zaman Pak Jokowi sebelum mencalonkan presiden yang kedua kali, awal-awal beliau kalau tidak, maaf kalau saya salah mendengar itu tentang pembangunan smelter. Jadi bahan baku cadangan minyak itu kenapa enggak kita olah menjadi bahan jadi. Seperti itulah dulu gambarannya kurang lebih ini, tentang warna-warni mengenai ya perampingan kementerian menuju jalur satu pintu. Jadi ibarat merenovasi bangunan kadang ya, karena ini berhubungan dengan manusia, kadang lebih gampang meruntuhkan bangunannya, kita bangun kembali daripada merenovasi mana pondasi bidang-bidang yang perlu disatukan, mana bidang-bidang yang perlu dipisahkan. Ya kalau pasti tentang pertanian, peternakan dan perikanan, ya sudah pasti itu hal prioritas karena berhubungan dengan ketahanan pangan dan akses pendukungnya. Jadi mengenai 1,6 digit belakangan aja nanti bisa aja itu nanti berkembang setelah terbukti ya. Itu tadi tentang partai 1,6 digit khusus untuk entah kaldera mempromosikan kardera lainnya untuk diusulkan ke UNESCO, baru nanti 1,6 digit untuk anggaran pendidikan, program beasiswa dan abadi, 1,6 digit nanti untuk olahraga. Jadi kalau saya pikir ini olahraga, ya kenapa kita ini olahraga nanti perlu kita bahas tentang memasyarakatkan olahraga, mengolahragakan masyarakat, karena sistem pendidikannya seolah-olah hanya mengarah ke satu pilihan saja yang hanya memiliki IQ. Padahal dalam IQ itu semua terbatas. Jadi perlu alternatif atau pilihan-pilihan hidup selain ya hanya mengutamakan kecerdasan manusia. Jadi sistem pendidikan kita juga perlu juga itu dievaluasi nanti. Nanti kita bicara ke depannya saya, soalnya kalau bicara pendidikan itu harus memang betul kajian yang mendalam, menganalisa. Nanti kita kembangkan lagi di pertemuan berikutnya seperti opini, misalnya tentang program-program lainnya. Kurang lebihnya salam dari saya, Avatar Toba, dengan segala kerendahan hati kalau ada ucapan atau lisan yang menyakiti saudara-saudara. By the way, mengenai kebijakan luar negeri ya akan kita coba nanti bersih justice bau kita eksplorasi nanti
Apakah itu hujan badai salju, hujan badai topan pasir. Yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi topan-topan yang angin-angin puting beliung di Indonesia yang bisa menyebabkan bencana kemanusiaan. Salam peace, Horas Merdeka.